Gadis kecil itu hanya menarik sebuah kabel. Panci bubur mendidih jatuh ke bawah. Ibunya yang buta mendengar tangisannya. Segera berlari dengan panik tetapi tergelincir di lantai. Menahan rasa sakit terbakar, dia terus meraba dengan tangannya. Untungnya gadis itu hanya terbakar di lengannya. Tetapi mendengar tangisannya yang memilukan, sang ibu merasa bersalah tanpa akhir. Kerabat menyarankan untuk mengirimnya ke panti asuhan. Tetapi mereka tidak tega berpisah. Sang ibu menyalahkan dirinya karena gagal melindunginya dan merekam permintaan maaf di kaset untuk melindungi putrinya dengan lebih baik. Sang ibu mengikatkan lonceng padanya, sehingga kemanapun ia bergerak, ia bisa mendengarnya segera dengan kasih sayang penuh perhatian dari orang tuanya. Gadis itu tumbuh hari demi hari. Dia menjadi mata mereka, menggambarkan lukisannya dengan detail, membacakan menu di restoran, tidak peduli dengan tangga orang lain. Sampai suatu hari dia pergi dengan ayahnya menjual barang. Ketika petugas kota datang, yang lain semua lari. Hanya ayahnya yang diborgol. Saat itu dia samar-samar menyadari bahwa ayahnya begitu tak berdaya. Kadang-kadang ketika dia demam, mereka kebingungan. Sang ibu berusaha memberinya obat, tetapi tidak bisa membedakan botolnya. Mengendus satu persatu seperti yang diajarkan perawat. Akhirnya putrinya tumbuh dewasa, tetapi dia tidak lagi sama seperti masa kecilnya. Sang ibu memintanya mengambil sesuatu, tetapi dia hanya berdiri dan menyuruh, menolak membantu sama sekali. Ayah memintanya mencari sepasang kaus kaki. Dia menjadi tidak sabar, merasa orang tuanya hanya menyuruh-nyuruh. Setiap kali sebelum pergi keluar, sang ibu akan memanggilnya untuk menyentuh pakaiannya secara langsung, agar memastikan penampilannya pantas. Namun semua itu di mata gadis itu kini menjadi belenggu. Sang ibu buta pergi menjemput putrinya setelah sekolah, tetapi begitu putrinya melihatnya, dia menutupi loncengnya, tidak membiarkan ibunya mendengar karena dia membenci kenyataan ibunya buta. Sang ibu mengenali aroma tubuhnya, dia memahami segalanya. Saat putrinya pulang, keduanya mulai bertengkar. Ponsel putrinya berdering. Sang ibu dalam kemarahan menghancurkan ponsel itu ke lantai. Putrinya menjadi lebih marah. Dia berlari ke kamar ibunya dan menghancurkan kaset kesayangannya. Pertengkaran semakin keras. Akhirnya putrinya kabur dari rumah pada malam hari. Orang tua menunggu dengan cemas sampai fajar. Mereka menelepon sekolah untuk bertanya kepada guru tetapi tidak mendapat kabar. Tiba-tiba terdengar siaran berita. Polisi menemukan sebuah mayat. Sang ibu yang gemetar berjalan maju, memastikan tidak ada luka di tangan. Baru kemudian dia bernapas lega. Sebenarnya putrinya sedang berkencan dengan pacarnya, seakan meninggalkan keluarganya. Saat dia pulang malam hari, orang tuanya tidak ada. Dia merasa sangat bersalah dan memutuskan memperbaiki tape player ibunya. Ketika dia memasukkan kaset, dia mendengar rekaman masa kecil. Itu adalah suara ibunya yang mengatakan dia mencintai putrinya. Gadis itu seketika memahami kasih sayang ibunya, sehingga dia segera berlari mencari orang tuanya. Saat itu, orang tuanya masih mencarinya di tengah hujan deras. Sang ibu menyesal, merasa tidak layak menjadi seorang ibu. Sang ayah terus menenangkannya. Sang ibu berdiri sambil menangis dan terus mencari. Dia terus memanggil nama putrinya sampai mendengar sebuah suara. Dia dengan gembira memeluk putrinya erat-erat. Saat itu, gadis itu akhirnya mengerti betapa sulitnya orang tuanya membesarkannya. Jika itu kamu, apakah kamu ingin melindungi orang tuamu yang buta?